Hai Meli. Untung kamu gak bikin aku jatuh. Aku cuma terkejut. Hehe. Lah emang kamu ngapain? Duduk. Oh, Gimana kabarmu? baiklah. Kalau kamu gimana? Baik dong. Stay at home. Stay home. Stay safe. Stay safe. Pakai desinfektan. Pakai hand sanitizer. dong. Pakai. Udah mandi? Udah. Oh, oke. Masih inget ini hari apa? Ingat dong. Bagus. Bagus, masih inget. Halo Meli, halo Jericho. Halo. Hey. Kalian gimana kabarnya? Baik dong. Kamu? Luar biasa dong. Bersih? Bersih lah. Udah mandi? Udah mandi. Kalau belum mandi tak mandiin tuh. Nih, tumben kalian pada ngumpul-ngumpul kenapa sih? Lupa? Ya lupa dia. Kamu lupa? Lupa apa? Kamu lupa? Apa sih? Ini tuh hari spesial loh bro. Hah? Hari apaan emang? Aduh. Ini tuh kenaikan 40 Tuhan. hari setelah Paskah. Oh iya, ya ampun. Kau bisa-bisanya lupa 40 hari setelah Paskah. Lupa aku, ya Memperingati ampun. kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kamu lupa. Kamu lupa. Kenapa bisa lupa? Ya maklum Ngapain lah, aja? udah tua ya kan. Oh, faktor umur sih. Ya, Makanya yang diinget-inget tuh tua. jangan yang lain. Ya paham. Kalau gitu kita rayain aja yuk. Yuk. Ayo. Boleh. Shalom jemaat GKI Gondomanan yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan semangat dan bangkit berdiri, Marilah kita memujikan. Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebaktian kita saat ini, kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam Tuhan Yesus yang naik ke surga dan meminta kita menjadi saksinya dan dalam kuasa Roh Kudus. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Saatnya bagi kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengaku dosa-dosa kita dan kita mohonkan pengampunan dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Itulah doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Pengakuan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah bukan hanya lidah bibir kami yang mengucapkan, tapi biarlah Tuhan itu juga boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau ubah kami menjadi pribadi yang baru, dan kami percaya kami menyerahkan seluruh hidup kami dan membuka diri kami untuk dibuka oleh Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka hati kita, menerima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah memberikan pengampunan itu, maka kitalah saat ini akan menerima berita anugerah tersebut. Saya bacakan dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita merespon berita anugerah ini. Kita akan menerima dengan sukacita, dan tentunya juga kita mempersiapkan diri sekaligus untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan datang pada Tuhan, kita bersujud ke hadapannya dengan pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita saat ini mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini di dalam rangka kami menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami masih terus merasakan sapaan Tuhan, dan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami boleh berlaku, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah, saya mengajak kita bersama membuka bacaan Injil hari ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian, Injil Lukas pasalnya yang ke-24,
ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya bertanya, satu pertanyaan yang saat ini tentunya pasti saudara-saudara bisa menjawab. Siapakah sosok yang sering kali muncul di televisi? Iya, Bapak Ahmad Yuryanto. Ya, dia juru bicara pemerintah tentang COVID-19. Nah, suatu sore saya sempat berbincang dengan istri saya. Saya katakan, kok beliau sering muncul setiap hari di televisi? Istri saya menjawab demikian, iya, setiap kali Pak Ahmad Yuryanto muncul, saya ingin mendengar kabar baik. Saya berharap kabar baik bisa disampaikan di dalam pemberitaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ngomong-ngomong soal kabar baik, ngomong-ngomong soal berita baik, hari ini kita juga diingatkan khususnya di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di tengah-tengah realitas kehidupan masyarakat kita, ada sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Masyarakat kita saat ini sedang dicekam oleh ketakutan, rasa cemas, khawatir. Salah satu hal adalah karena kabar yang disampaikan, berita yang disampaikan kepada kita, kepada masyarakat. Dan sayangnya, berita yang disampaikan, kabar yang disampaikan itu kabar yang tidak baik. Bahkan banyak sekali kabar hoax yang beredar, yang itulah yang membuat masyarakat seringkali dicekam oleh ketakutan. Teknologi informasi saat ini semakin maju, semakin canggih, membuat masyarakat dengan mudah menerima kabar dan segala macam isinya, termasuk berita hoax. Dan sebaliknya, teknologi yang serba canggih, yang semakin canggih ini pun memungkinkan kita untuk mengirimkan berita-berita dengan segala isinya. Termasuk bisa jadi berita baik, berita bohong, berita tidak baik. Nah, hari ini belajar dari kehidupan dan perjalanan
murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, para murid diajak oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan juga menjadi pewarta. Pewarta apa? Pewarta kabar baik. Di dalam bacaan Injil kita hari ini, kita diingatkan kembali untuk menjadi saksi peristiwa kenaikan Tuhan. Memang saat ini kita tidak bisa melihat langsung peristiwa itu. Para murid yang melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi kita saat ini diajak dan diutus oleh Tuhan untuk berperan sebagai saksi Tuhan dan pewarta kabar baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat pada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi pewarta kabar baik yang bisa membangun kehidupan masyarakat? Ataukah sebaliknya, aku adalah pewarta kabar buruk yang bisa menghancurkan kehidupan masyarakat? Bersama dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita mengkoreksi diri kita mengevaluasi diri kita di dalam karya peran kita di tengah dunia ini. Berapa banyak kabar sukacita, kabar baik yang sudah kita wartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan merindukan kita menjadi saksi-saksinya. Saksi bagi dunia. Saksi bagi masyarakat di mana kita ada dan tinggal. Sekarang tergantung pada kita. Sampai sejauh mana kita mau menerima panggilan itu. Mari kita wujudkan, kita lakukan bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dulu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Dalam rasa syukur kita pada Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kita dasari dari bacaan firman Tuhan, yaitu 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan syukur hari ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada untuk wilayah Keraton ke kantor gereja, untuk wilayah Gondomanan ke kantor gereja, untuk wilayah Pakualaman ke Penatua Fani atau kantor gereja, untuk wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther atau kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji dan syukur kepada Tuhan, jika saat ini kami bersama-sama di tempat ini boleh senantiasa ada di dalam sebuah perayaan untuk mengenang kembali kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami diutus oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan, pemberita kabar baik bagi dunia ini. Maka mampukan kami, anak-anak-Mu, perlengkapi kami agar kami juga bisa melakukannya, dan kami menjadi pewarta kabar Injil Tuhan di tengah-tengah dunia yang memerlukan berita baik, kabar sukacita. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun adanya. Engkau berkati mereka di dalam setiap pergumulannya. Meskipun memang sampai saat ini kami tidak bisa beribadah bersama, berkumpul di gereja, tapi biarlah dimanapun kami adanya, kami boleh tetap merasakan sapaan Tuhan. Saat ini dengan segala pergumulan kami datang kepada Tuhan. Berkati setiap kami ketika kami menghadapi pergumulan di dalam dan di tengah keluarga kami. Ketika kami juga menghadapi pergumulan di tengah-tengah pekerjaan kami, studi anak-anak kami. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka semuanya. Terutama di saat ini, di tengah-tengah musibah, wabah, virus corona, kami tetap diberikan kesehatan. Tuhan, berkati kami semuanya di dalam kasih Tuhan. Termasuk juga tentunya kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang sakit, baik yang sekarang terbaring di rumah sakit maupun di dalam pemulihan mereka di rumah. Kami percaya Tuhan tetap bersama dengan mereka semuanya, menguatkan mereka, menghibur mereka. Tuhan juga yang memberkati Majelis Jemaat GKI Gondomanan yang terus memfasilitasi kami, sehingga kami boleh tetap bersama-sama dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam setiap ibadah kami. Setiap persembahan kasih yang sudah diberikan oleh jemaat GKI Gondomanan ini juga yang boleh terus menopang pelayanan kami bersama-sama,
Berkati majelis jemaat, seluruh aktivis gereja, baik guru sekolah minggu, seluruh anggota jemaat GKI Gondomanan dan simpatisan, serta karyawan gereja. Kami percayakan semuanya itu pada Tuhan. Dan tentunya kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa kami. Kami boleh menaikkan doa-doa kami bagi bangsa kami yang kami cintai ini di dalam pujian kami. Ku ucapkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia membutuhkan kabar baik. Bagaimana dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus yang ada di tengah masyarakat saat ini? Kabar baik atau kabar buruk yang kita perdengarkan bagi mereka? Sebagai saksi Tuhan, mari kita dengan sukacita menyatakan kesaksian damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan bagi dunia. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama memujikan dari nyanyian Kidung Baru 102, Sebarkan Wartanya. Jadi Kak Nanda, menurut Kak Nanda khotbah pada pagi hari ini gimana? Ya kalau aku sih jadi lebih paham dan mengerti ya tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Berarti udah paham? Udah Paham? paham. Ingat? Ingat lah, Harus ingat loh. wajib itu mah, wajib. Nah, kalau kamu? Aku sih semakin paham juga, dan tentunya aku ingat pastinya. Oh ya udah, berarti nggak usah ditanyain ya. Iya dong. Nah, jadi jemaat dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita pada pagi hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diajak untuk mewartakan kabar baik bagi seluruh umat. Apalagi di situasi yang seperti ini, kan nggak baik tuh nyebar-nyebar berita bohong, ya nggak? Iyalah. Cuman bikin panik. Yuk, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, marilah kita menjadi saksi Kristus yang mewartakan kabar berita baik, iya nggak? Iyalah. Ya. Iyalah. Sebentar lagi kita akan menerima berkat. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kenaikannya tidak membuat engkau diam terpaku, melainkan melihat dunia tempat engkau berbagi kasih. Kiranya kuasanya memberi engkau keberanian untuk menjadi pewarta kasih Allah. Kiranya hidupmu
penuh dengan sukacita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker saat keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.